Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin di sini kami akan membuatkan tutorial bagaimana cara submit atau mengirim artikel di Proceeding Sendiko Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu kunjungi alamat link pendaftarannya yaitu di s.id/proceeding sendiko. Selanjutnya nanti ketika Bapak Ibu enter atau kunjungi akan diarahkan ke alamat situs web tersebut ya. Langsung diklik tombol register Bapak Ibu. Kemudian di sini kita isikan data profil, terutama perhatikan Bapak Ibu pada bagian yang terdapat bintangnya ini harus atau wajib diisi ya. Kita coba isi ini sebagai contoh. Kita isi yang pertama username, kemudian password. Di sini harus lebih dari 6 karakter ya passwordnya. Kemudian kita isikan kode CAPTCHA yang ditampilkan. Kemudian kita isikan first name sebagai contoh saja. Afiliasi misalkan kampus atau instansi Bapak Ibu. Email. Kemudian kita ketikkan lagi konfirmasi email. Ini kalau Bapak Ibu punya akun di ORCID ID ini bisa diisikan, namun juga boleh di sini dikosongi Bapak Ibu. Nomor handphone, alamat rumah, negara. Jadi yang wajib diisi itu yang bertanda bintang Bapak Ibu. Kalau tidak ada tanda bintangnya bisa atau boleh dikosongi. Dan di sini register mendaftar sebagai yang akan submit ya, berarti posisi di reader ini yang dicentang karena, dan juga author ya, author ini penulis ya. Oke, yang dicentang 2 Bapak Ibu. Kalau yang di reviewer tidak perlu karena posisinya di sini memposisikan sebagai pemakalah atau yang akan submit jurnalnya. Kita bisa review lagi di sini ke atas. Mulai dari username, password ini mohon untuk dicatat, dan juga emailnya ini penting sekali. Email, username, password ini mohon untuk dicatat Bapak Ibu, karena ketika nanti lupa bisa dilakukan reset by email ya. Seperti ini. Kemudian misalkan di bagian bio statement kalau mau menambahkan misalkan program studi Bapak Ibu apa, sebagai contoh saja. Klik tombol register ya Bapak Ibu. Ini kita juga sepertinya perlu mencentang karena supaya terdapat notifikasi konfirmasi email ya, berupa username password yang dikirimkan lewat email. Kita klik tombol register. Oke, di sini ada yang bagian yang kurang tepat di bagian ini Bapak Ibu ya. Captcha-nya tadi kurang tepat ya. Oke, baik, kita coba ulang, klik lagi tombol register. Masih sama. Oke, memang harus benar Bapak Ibu ya.
Baik, alhamdulillah ini sudah bisa Bapak Ibu. Nah, di sini posisinya ketika berhasil melakukan pembuatan akun tadi lewat tab tombol register tadi, itu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, silahkan nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa mulai langsung submit jurnalnya. Bagaimana caranya? Di sini ada menu atau fitur namanya New Submission. Diklik saja Bapak Ibu nih. Saya perbesar ya. New Submission. Nah, di sini untuk mulai mensubmit artikel jurnalnya. Artikel proceeding ya ini ya. Seperti ini. Artikel ilmiahnya kita pilih bagian section ini research article. Ini kita centang semua. Berikutnya ini bisa dikosongi. Kita klik tombol save and continue. Oke, kemudian di browse pilih artikelnya, misalkan artikelnya yang mana gitu ya. Ini pastikan sesuai dengan format atau template jurnalnya ini ya Bapak Ibu, template artikelnya ini. Oke, ini coba ini sebagai contoh saja. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan template ini aturannya untuk penulisan artikelnya ya. Oke, ini kita submit. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Ini katakanlah sudah dibuat gitu ya artikelnya. Kita browse, kita pilih filenya, kemudian kita upload ya. Ini ya, ini tombol upload. Selanjutnya ini sudah berhasil tersubmit Bapak Ibu ya filenya tadi. Kita klik tombol save and continue untuk menyimpan dan melanjutkan proses berikutnya. Nah, ini akan ditampilkan seperti ini. Kalau Bapak Ibu penulisnya lebih dari satu, silahkan tambahkan dengan mengklik tombol add author ya. Nah, di sini nanti akan diminta datanya, siapa penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Di sini juga nanti diisi Bapak Ibu kelengkapan datanya. Nah, ini tadi yang autornya ditambahkan tadi. Kalau hanya satu ya berarti hanya satu autor saja, jadi tidak perlu ditambahkan autor ya. Kalau hanya satu penulis ya. Tapi kalau lebih dari satu penulis bisa ditambahkan di sini. Kemudian di sini diisikan title ini judulnya, judul artikelnya atau judul penelitiannya atau abdimasnya, abstraknya ini diisikan. Kemudian ini keywordnya atau kata kunci. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Penulisannya titik koma ya pisahnya. Nah, seperti ini keywordnya sesuai dengan yang di format ya. Bahasanya kalau bahasa Indonesia ya ID ya, bahasa Inggris tadi formatnya IN. Ini kalau mau lihat detailnya kode wilayah negaranya. Kemudian reference ini daftar pustakanya Bapak Ibu. Silahkan nanti dipaste di sini. Dari sini tadi di copy, dipastekan pada bagian reference. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, misalkan ini secara keseluruhan ya Bapak Ibu nanti yang diambil ya. Ini kalau sebagai contoh saja ya. Nanti kalau punya Bapak Ibu misalkan daftar pustakanya ada 15 ya, di semua di copy, pastekan di sini. Kita klik tombol save and continue. Oke, di sini ya diminta autor yang lain ya, ini ada keterangannya karena tadi kan di awal saya tambahkan coba sebagai contoh ya, ada tambahan autor lain tadi kan belum diisi ya, makanya di sini muncul notifikasi kesalahan ya. Oke, ini nanti diisikan. Kalau memang ternyata hanya single author atau artinya penulisnya yang satu ya tidak perlu ya untuk tambahkan author lainnya ya. Nah, ini silahkan nanti bisa langsung di klik proses selanjutnya. Ini kita coba masukkan nama author ya kita ya, nama identitas penulisnya ya. Oke, kita klik tombol save and continue. Nah, sampai di sini apakah ada file tambahan yang mau disertakan? Barangkali mungkin file penunjang seperti itu Bapak Ibu bisa disertakan di upload supplementary file. Kalau tidak ada bisa di skip atau dilewati dengan mengklik tombol save and continue. Oke,
Sampai di sini kita tinggal klik tombol finish submission. Sudah. Nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim redaksi Bapak Ibu ya. Nanti apabila ada revisi nanti akan diinfokan. Begitu. Nanti Bapak Ibu untuk memantaunya bisa diklik pada bagian ini ya Bapak Ibu ya, ini ada keterangan status ya, ini awaiting assignment, jadi masih menunggu proses pengecekan lebih lanjut ya oleh tim panitia atau tim redaksi. Begitu Bapak Ibu, semoga tutorial singkat ini membantu. Salam sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.